Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahmani amma ba'd. Ala hadhihi niyyah ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبسند متصل الإمام المفسر الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين وبأن الله يشفي أمراضنا وأمراضهم ولا سيما ليونيات بنت رضوان صالح Al-Kautsar Putra bin Muhammad Teguh Santoso, Bapak Ija bin Bulan wa ghairihi min jamaah al-uswah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلك وتنازع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما ليونيات بنت رضوان صالح Al-Kautsar Putra bin Muhammad Teguh Santoso, Ija bin Fulan. Ishfitna ya Syafi, ishfithum ya Syafi, anta Syafi, la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yubadilu saqaman. Rabbana taqabbal du'a'ana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa ahdina subul salam waftah lana abwaaba fadlika wa judika wa karamika wa izzatika wa jalalika وهيباتك ورزقك وعافيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir berwajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan sungguh-sungguh telah memilih hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya saleh, keluarganya sakinah,
kita husnul khotimah. Saya juga berdoa semoga yang sakit cepat sembuh, yang sehat dipanjangkan sehatnya, dan seluruh jamaah al-uswah diberi kesempatan pergi haji. Baik yang belum maupun yang sudah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir halaman 20 surat Al-Alaq. Sudah Yunus, surat Yunus. Baik, silakan dibaca. Dan kami telah mengutus kepada kaum saudara mereka dari kabilahnya beriman. Wala yaqul ya'budullaha wahdahu. Dia berkata hai kaumku subhanallah, subhanallah, ma lakum min ilahin ghairuh. Bagi kami tidak ada bagimu min ilahin Tuhan selain maka kuntum ibadatikum warahmatan illa mufraduna bihi Allah. Tidaklah kamu dalam ibadah kami berharap hanyalah umat saja berdusta. Ya Allah, hukum ini tauhid ajran. Ayat minta kepada Musa seruanku ini kepada ajaran tauhid upah ilmu dia illa alladhi qala qalbani. Upah tidak lain adalah upahku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, yang telah menciptakanku. Apa yang Allah maka tidaklah kamu memberikan. Ya kaum Israel, aku menyaksikan dari kaum Muhammad untuk Tuhan dari kemusyrikan. Tuhanmu yang dia menjadi berdoa kepada kepadanya dengan doa. Yaitu sama mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Niscaya Allah akan hujan. Niscaya Dia menurunkan hujan dan akan mereka itu semua dihalangi hujan itu atas kamu. Hidroran yang deras, yang banyak, dan kuri mengalirnya. Wa yazidkum quwwatan ila ma'luwatikum bil mali wal walid. Dan Dia akan menambah kepada serta kekuatanmu dengan harta dan anak. Walau dikawal musyrikin dan jemaah kaum yang berbuat dosa. Ya Allah, ya Allah berkata, hai kamu tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang nyata dan beliau akan mana kita kira bahasanya Allah dan kami bukan kali kita perlu meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu mana kita kemudian dan kami tidak akan percaya itu ilmu kami tidak nakunu bisa tidak masalah urusan kepada dirimu. Waktu akhirnya sebagian sumbernya dari isu ini penyakit juga. Apa yang dijelaskan itu tidak dilihat sampai saat ini. Itu jadi bila orang mencaci maki kepada sembahan. Maka engkau bersatu tidak karuan. Tidak tertentu. Sampai situ ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana maksud tafsirnya kita kaji pagi ini. Untuk bisa mendapatkan barokah, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha
qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kita simak apa maknanya. Ayat yang barusan kita baca itu menjelaskan fakta sejarah. Disebut ayat historis. Al-ayat fi zamanil madhi. Ayat historis ini punya maksud. Satu, memberi ibrah, pelajaran. Sudah pernah terjadi dulu, umat zaman dulu mengingkari Allah, mengingkari Rasul. Yang kedua, inzar, nasihat. Kalau kepengen selamat, apa yang tidak baik di zaman dulu jangan ditiru. Yang ketiga, inzar, peringatan. Apa peringatannya? Jangan diulang lagi perbuatan menentang Allah atau supaya hidup selamat. Apa katanya? Wa arsalna ila 'adin, dan kami telah mengutus, kami itu Allah dan malaikat Jibril, ila 'adin, kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaum yang tinggal di Yaman. Siapa yang diutus? Akhahum, saudara mereka. Jadi orang 'Ad juga, kaum 'Ad juga yang telah dipilih menjadi rasul. Minal kabilah, dari kabilah 'Ad. Siapa namanya? Hud, dan Nabi Hud. Nabi Hud itu dibesarkan di kalangan kabilah 'Ad di Yaman. Orangnya tinggi-tinggi besar, gagah-gagah, hebat-hebat. Sayang, mereka tidak menyembah Allah. Katanya diutuslah Nabi Hud agar mereka beriman. Kalau seperti itu. Apa kata Nabi Hud? Qala, ia berkata, ya qaumi, hai kaumku. Jadi ada nabi, ada rasul. Nabi Hud itu ya nabi, sekaligus rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi, orang yang dipilih Allah, katanya menjadi nabi karena berwahyu untuk dirinya, dicontoh oleh lingkungan. Tapi kalau rasul, nabi yang ditugasi memimpin umat. Tidak ada tugas membawa umat ke jalan Allah. Nabi Hud ini ya nabi sekaligus rasul. Jauh sebelum Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Hud? Ya qaumi, hai kaumku. Hai umatku, kalau ubudullah,
sembahlah Allah. Jadi dakwahnya Nabi Hud kepada kaum Ad, Yaman itu mengajak orang untuk beribadah pada Allah. Kalau Imam Jalalain kasih tafsir yang dimaksud beribadahlah kepada Allah, wahidu, esakanlah Allah. Jadi dulunya seorang Ad itu menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah arca, menyembah berhala, menyembah batu. Nah, Nabi Hud itu kan ajak mereka supaya menyembah Allah. Mana kumidina itu wairu. Sekali-kali tidak ada bagimu. Minnya itu min zaidah. Ya min zaidah itu boleh ada, boleh enggak. Itu tambahan untuk mempercantik kalimat. Sebetulnya bisa saja. Malakum ilahun. Tapi itu boleh. Tapi kenapa pakai min untuk mentahsinul kalimat, memperbagus kalimat? Jika kenapa dibacanya malakum min ilahin wairu. Sekali-kali tidak ada bagi kamu katanya Tuhan selain Dia. Maksudnya tidak ada yang pernah disembah selain Allah, kata Nabi Hud kepada umatnya. Kira-kira ini tidaklah katanya. Ma antum, ini itu artinya tidak. Antum tidaklah kamu katanya. Fi ibadati wa tauzan, dalam ibadah kamu kepada berhala, illa mumtarun, hanyalah mengada-adakan saja. Dalam ilmu nahu kalau ada huruf nafi diikuti dengan istitsna illa, maka setelah istitsna li'isbat pasti. Jadi ada kaedahnya, ada kaedah ilmu nahu. Ma atau in itu nafi, huruf nafi. Kemudian diiringi dengan istitsna, kecuali. Maka setelah istitsna kecuali itu, maka li'isbat pasti. Maksudnya tidaklah tepat menyembah selain Allah. Hanya Allah yang paling pantas disembah. Betul? In antum illa mubtalun. Kamu cuma mengada-ada aja, dibikin patung, disembah. Kadzibuna 'ala Allah, berdusta terhadap Allah. Kamu mengingkari Allah. Itu kata Nabi Hud. Kedengaran ya? Sampai di sini, kalau kita teliti, seluruh nabi, seluruh rasul itu mengajarkan tauhid. Gak ada yang ngajar semua yang lain. Jadi inti ajaran Allah tauhid, mengesahkan Allah. Kedengaran? Ya. Kalau begitu, ya, seluruh nabi, seluruh rasul agamanya satu. Yang satu itu Islam. Inna dina inna Allah. Kedengaran? Nah, ngaji kan mesti dipahami dong. Kalau berbaca, diterjemahin, cetek-cetek aja hasilnya. Kedengaran? Jadi seluruh nabi, seluruh rasul agamanya satu. Agama Allah. Cirinya tauhid. Semua nabi. Saya sudah 30 juz ini ngajar. Ada yang ngajarnya dari depan Al-Fatihah sampai ke tengah, kayak Al-Usbah. Ada yang dari belakang sampai ke tengah, dari An-Nas sampai ke Al-Isra. Malam saya ngajar di masjidnya Habib Rizik itu, dari An-Nas sampai ke Al-Isra. Kalau kita sekarang dari Al-Fatihah sampai ke Al-Isra, ketemu jadinya. Kedengaran enggak? Seluruh nabi, seluruh rasul ajarkan tauhid. Tauhid itu agama Allah. Agama Allah cuma satu. Inna dina inda Allah. Kedengaran? Kenapa muncul ada agama lain? Bahkan sekarang ada 2000 lebih agama di dunia. Kalau lihat statistiknya ada 2000 lebih agama di dunia.
kalau disederhanakan, seluruh agama yang ada yang 2000 lebih itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Agama yang mengajarkan cuma ada satu itu semua, dinul tauhid, agama tauhid. Ada agama mengajarkan Tuhan lebih dari satu, dinul syirik. Ada mengajarkan monoteisme, ada mengajarkan politeisme. Nah, agama Allah, agama monoteisme. Agama mengajarkan cuma ada satu Tuhan yang disembah namanya Allah. Benar? Nah, kenapa mesti banyak nabi dan rasul? Sampai 124.000 nabi. Sampai 313 rasul. Karena setiap rasul ini wafat memimpin umatnya nyempong. Apa nyempong? Serengkong. Diluruskan lagi sama nabi rasul berikutnya. Gitu. Terus udah muslim masih ada aja merengkong juga, diluruskan terus sampai akhirnya dibutuhkan seorang rasul pamungkas. Dan rasul pamungkas itu adalah junjungan Nabi besar Muhammad. Kedengeran ya? Jangan takut ngaji sama saya. Kedengeran nggak? Saya nggak akan ngajak bapak ibu masuk neraka. Kedengeran nggak? Saya ngajak bapak ibu masuk surga. Kalau saya menjelaskan begitu bukan ngajak bapak untuk hidup ke dalam kancah neraka, bukan. Kedengeran? Jadi jangan takut. Wah, kayak anak tuh ngaji begini. Ngajak perang, nggak ada. Kedengeran? Mesti punya wawasan yang terbuka, jangan tertutup. Saya ngajar ilmu, tidak ngajar yang lain. Kedengeran? Saya tidak ngajar, tidak punya tugas lain kecuali ngajarkan Quran. Kalau saya ngomong begini, begitu Quran. Kedengeran? Begitu maunya Allah, begitu yang mesti kita ikuti. Bahwa dalam praktek kita mesti bermasyarakat, disitulah ada kearifan. Beneran? Arif. Kalau menurut Quran, semua nabi, semua rasul agamanya sama, tauhid. Bapak baca deh. Kalau kita ngaji baru sampai di sini, belum bisa menyimpulkan saya sudah selesai 30 juz. Beneran itu? Ngajar, bukan belajar. Jadi jangan takut. Beneran? Jangan curiga dengan ngajakin perang. Jangan terus curiga nih. Enggak. Ketika kita punya keyakinan cuma ada satu disembah namanya Allah, tauhid namanya. Nah, pada saat itu kita mempraktekkan di tengah masyarakat, itu dibutuhkan kearifan. Kita punya tetangga kebetulan bukan Islam, mungkin nggak? Kita punya teman mungkin bukan Islam. Kita punya langganan, klien mungkin bukan Islam, ada nggak? Nah, ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, di situ dibutuhkan kearifan. Nah, kearifan diajarkan Quran. Bagaimana kearifannya? Ketika kita bertemu, bergaul, berteman, bertetangga dengan orang Islam, lakum dinukum. Takut amat yang mesti. Beneran tak? Jadi jangan curiga dulu. Wah, ini jahat Ustaz. Kalah. Saya kalau mau jahat nggak ngajar sini. Beneran tak? Yang minta hari Sabtu banyak. Yang mau menyambut saya dari hari Sabtu sini banyak. Beneran? Yang ngincer supaya Sabtu bisa ngajar online banyak. Tapi saya pertahankan. Saya ngajar itu udah lama nih. Dari zaman tahun berapa tuh? Ngaji Pak Tajul ya. Pak Ihsan Nur. Pak Ihsan Nur. Saya pertahankan. Jadi jangan takut. Ya. Nah,
Jadi seluruh Nabi Rasul itu agamanya satu, agama Allah. Ketika kita mempraktekkan akidah tauhid itu, di situ dibutuhkan kearifan. Pinter-pinter bergaul dengan masyarakat. Bapak dagang, yang beli bukan Islam, boleh dijual. Orang datang berbeli lontong 5.000. Bisa gitu ya. Sebelum saya 5.000, inti agamanya apa? Bukan Islam, enggak. Takar aku. Beneran nggak tuh? Kenapa? Karena dalam sistem muamalah dalam Islam, antara minkum, jual beli itu bisnis itu muamalah tijarah itu asasnya adalah suka sama suka. Penjual suka dengan barang yang dijual, pembeli suka dengan barang yang ditawarkan, cocok dengan harganya, jadi jual beli. Baca Quran, antara minkum, ridho dengan ridho. Penjualnya ridho, pembeli ridho, jadi. Beneran enggak? Bapak jual HP, mana yang jual HP? Bapak jual HP, gitu. Yang beli orang bukan Islam, jual nggak? Kita kemana dia setuju, kita serahkan uangnya, kita kasih HP. Jelas? Nah, akidah itu dipraktekkan, di situ ada kearifan akhlak. Paham ya? Nah, Nabi Hud punya tugas mengajak orang beriman pada Allah, bertauhid pada Allah. Kita ingin dua nih. Apa misinya Nabi dan Rasul dan tauhid? Ya qaumi, hai kaumku, kata Nabi Hud. La as'alukum alaihi. Aku tidak meminta kepada kamu bagi, katanya, seruanku ini, dakwahku ini. Ala tauhid, kepada ajaran tauhid, ajaran upah. Benar? Saya tidak minta upah, kata Nabi Hud. Saya ngajarkan ini karena perintah Allah. Tapi di sini para nabi, para rasul itu punya misi yang sangat mulia, sakral. Bukan misi duniawi. Bukan cari uang. Benar? Saya ngajar di Al-Usra bukan jadi duit. Benar nggak? Nggak jadi duit saya. Bahwa saya pulang dari masjid oleh Pak Masjid Tanampi. Saya begitu pulang dikepelin, masa ditolak. Benar nggak? Dikepelin saya terima. Itu penghargaan namanya. Saya kemarin khutbah Jumat. Saya nggak khutbah. Begitu saya datang, itu pengurus masjidnya langsung nyodorin amplop, ada kwitansinya. Saya contekan, saya bilang, maaf, saya belum khutbah. Nanti aja, nggak usah sekarang aja. Ntar kalau dia udah repot, saya lupa katanya. Terserah ente. Terus saya kata, kalau ente ngasih sekarang, nyuap saya namanya. Belum kerja udah kasih duit. Kalau nantinya nanti setelah saya khutbah, itu penghargaan. Itu tahu nggak? Ini saya ngomong ini bukan cuma di sini. Saya bilang itu, saya isi di Istiqlal, di Wapres. Kalau saya khutbah, begitu saya datang, itu kan langsung nyodorin, maaf ada amplop, ada ketenangan, ada SPJ-nya. Betul SPJ-nya kalau Istiqlal. Kemudian, saya bilang jangan sekarang, saya belum khutbah, saya belum beramal. Kemudian, kalau ngasih duluan, saya cari duit namanya. Kalau ngasih di belakangan, saya dihargai, dihormati. Nah, penghargaan masjid beda-beda. Ada yang asal-asalan. Sebenarnya, asal-asalan aja buat beli minum dan benar itu. Ada yang menghargai gitu, menghargai.
dihargai, latar belakang pendidikan, pengalaman lamanya ngajar itu dihargai. Benar ya? Ada yang pernah ngasih saya bukannya amplop KTP. Bener. Begitu saya pulang gitu, terus pengurusnya salaman, saya kantongin aja, saya lihat kantongin aja gitu. Udah jauh jalan, mobil saya udah jauh, telepon, Ustaz gimana posisi? Udah sampai lampu merah, bisa nggak kita ketemu Pak Ustaz? Ada apa? Bisa ketemu Pak Ustaz? Ada apa? Ada ketinggalan. Ketinggalan apa? KTP saya ke bawah. Oh iya, saya mau tugas habis ini di sono gitu. Kita ketemu aja di sono begitu gitu. Jadi saya sampai di sono diuber sama dia. Minta maaf Ustaz, katanya minta maaf saya tadi keliru keburu-buru. Mestinya amplop saya kasih KTP. Jadi masih lucu Pak. Dan saya kalau terima amplop nggak saya lihat. Saya kasih orang rumah. Saya nggak pernah lihat isi amplop saya ke rumah. Karena kalau saya lihat, saya nanti muncul rasa tidak suka pada yang nanti. Kasih aja. Nanti kita orang rumah. Benar nggak? Makanya saya jarang bawa duit. Jarang bawa duit gitu. Karena saya buat kamu duit ya. Gitu. Baik kita lanjut lagi. Jadi para nabi itu tidak cari upah katanya. In ajriya illa ala ladzi fatarani. Upahku katanya. Illa ala ladzi fatarani. Hanyalah dari Allah yang telah menciptakan aku. Kalau saya percaya, Allah baik sama saya. Allah sangat bagus, maka itu. Saya begini aja karena Allah. Dan Allah baik banget. Saya pergi aja tahun 90, mula-mula. Hampir 2002. Bayar cuma sekali. Selebihnya nggak bayar. Malah dikasih dolar. Setelah pulang dari haji kasih dolar. Untuk saya pergi haji tahun 90, berdua istri saya 10.500.000. 2 bulan setelah pulang haji dipulangin itu duit sama Allah. Pak 10.500.000. Baik banget Allah. Jadi jangan sayang-sayang Pak. Kalau urusan agama mesti hati-hati, dermawan, dan Allah ganti lebih banyak. Benar enggak? Saya tidak pernah merasa takut dengan soal ini. Yakin saya Allah baik banget. Saya keluarkan diri, Allah ganti lebih banyak. Amin. Maksudnya kalau sama Allah jangan tol-tol. Bisa tangkap ya? Kita yang ketiga nih. Apalah tajilun. Maka tidaklah kamu memikirkannya. Kalau pakai bahasa kasar, emang kamu nggak punya apa-apa? Saya tidak cari upah kata Nabi Hud. Saya bekerja karena Allah. Saya yakin Allah yang akan memberikan saya ganjaran balasannya. Dan balasannya Allah lebih besar dibanding penghargaan orang. Jelas seperti itu ya. Yang ketiga nih, apa di pesan ayat ini? Wa ya qaumi kata Nabi Hud, hai kaumku kata, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Disuruh minta ampun. Kenapa disuruh minta ampun? Minasyirki, dari kemusyrikan. Kenapa minta ampun? Karena dulu salah, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah arca. Minta ampun sekarang. Kalau sudah istighfar, summa tubu ilaih, lalu bertobatlah, irji'u ilaih, kembalilah kepadanya, taubat pada Allah. Jadi ada istighfar, ada taubat. Kalau sampai di sini, tradisi minta ampun dan bertaubat itu tradisi kenabian. Mana buktinya?
Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, Wallahi inni la'astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yawmi atamarah. Demi Allah, sesungguhnya saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam 100 kali. Saudara, kalau Nabi Muhammad SAW istighfar dan taubat 100 kali, kumaha kurang. Saudara, bagaimana kita? Jelas? Apa artinya? Kalau Nabi aja maksum, innocent, nggak ada dosa, masih minta ampun 100 kali. Apalagi kita, itu nyuruh kita tuh nyontoh saya, kata Rasulullah. Saya aja nggak ada dosa minta ampun, masa kamu nggak minta ampun? Beneran? Ya. Habis itu, nah, sekarang kita tulis gak ada oleh-olehnya ini. Ya. Kalau ngomong terus mana tulisan ini? Esensi dakwah Rasul dalam hal ini Nabi Hud. Nabi Hud ini esensinya nih. Satu, hakikat dakwanya apa? Alat tauhid. Mengesahkan Allah. Ini maksud bidang apa? Maksud bidang akidah. Kenapa ini dulu? Karena akidah adalah fondasi dari agama. Orang mau ngomong ibadah, mau ngomong sholat, mau ngomong zakat, mau ngomong haji, umroh. Kalau akidahnya nggak bagus, nggak bisa. Akidah dulu, tauhid. Yang kedua, dakwahnya Rasul itu ya laisa fihi ujrah. Apa isi dakwahnya? Tidak bersifat komersil. Jadi dakwah Nabi itu nggak komersil, nggak minta duit, gitu. Kenapa? Paham? Karena apa? Ini bersifat syahsiah. Apa tuh? Kepribadian. Maksud akhlak. Ini akidatun ini asyaksiyah. Kepribadiannya apa? Tidak komersil. Sebenarnya yang ketiga, Rasul itu, dakwah itu bersifat yang ketiga katanya mengajak orang untuk tazkiyah. At-tazkiyatu kesucian hati. Kesucian hati. Jadi hati suci ditandai dengan apa? Kesucian jiwa dengan kesediaan istighfar.
dan taubat. Jadi kalau bisa nih jadi kebiasaan kita nih. Empat. Kalau Nabi 100 kali, kita berapa? Banget tuh. Kita kadang-kadang 3 aja enggak. Ada kan? Berarti kan Assalamualaikum kanan, salam kiri kan istighfar 3 kali. Ada yang salah langsung jalan aja nih. Bagaimana mau bersih? Pertanyaan, kenapa sampai 100 kali kalau Rasulullah? Kan gitu pertanyaannya. Karena hati itu, kata Rasulullah, Amirul Mu'tok. Hati itu seperti raja yang ditaati oleh rakyat. Hati itu raja. Raja apa? Mata, tangan, telinga, lisan, kaki. Itu rakyatnya. Kalau rajanya benar, rakyatnya bagus. Dengar nggak? Kalau rajanya bagus, rakyatnya bagus. Kalau hatinya bening, ngomongnya juga benar, dia aja. Kalau hatinya keruh, ngomongnya bohong. Dengar nggak? Kalau hatinya bening, yang dipegang yang halal, yang ditulis yang benar. Jelas sebenarnya hati penting. Bapak lihat, orang kalau hatinya bening, mukanya lain. Gimana? Kalau hatinya keruh, tuh muka tuh nggak enak dilihatnya. Benar. Kata orang, gue kalau ngeliat lu mau muntah. Hati ini tuh beneran betul. Makanya dakwanya Rasul ada tazkiyah, kesucian hati. Kalau hatinya bersih bening, tampilannya bagus, performance-nya bagus, kinerjanya bagus. Itu sebabnya istighfar jadi penting. Beneran ya? Istighfar tiap hari kalau bisa nih kesucian hati. Pertanyaan, kenapa 100 kali? Kan itu pertanyaan gitu. Rasulullah kita bahas. Imam Ghazali mengatakan, kenapa Rasul itu istighfar 100 kali? Karena kata Imam Ghazali, hati manusia itu seperti baja hitam. Itu baja hitam. Baja yang hitam. Kalau digosok 100 kali, bening dia. Kalau bening putih, kalau putih bisa ngajak. Terus kita ngebayangin, baja warnanya hitam, gitu. Digosok amplas. Lama-lama putih. Kalau putih, orang bisa ngajak. Kalau orang rajin istighfar, rajin minta ampun dan taubat kepada Allah, gitu. Hatinya pekat. Rafiqul qalbi namanya. Hatinya lembut. Gak benih. Nah tamak. Tidak serakah. Coba lihat. Karena dia tidak tunduk pada hawa nafsu. Kedengeran. Kalau hati benih, dia yang sholat gasing. Kalau hatinya bening, hatinya bersuci, diajak ibadah cepat. Coba lihat. Kalau orang diajak sholat cepat, boleh jadi hatinya bagus nih. Ada orang ini diajak sholat ngaji, alot. Udah aja, tinggal kita bang udah aja. Gue juga dengar. Kita mau buta tuh. Ada maksudnya kan kita udah waktunya sholat, diomelin dengan kita. Artinya nggak beres. Jadi Nabi itu ngajar begitu nggak main-main. Ada gunanya buat kita. Kalau orang hatinya lembut, halus, ngomongnya juga enak. Sama istri sayang,
Diem aja ya. Sama anak cinta. Gitu, sama orang tua hormat, sama tetangga rukun, sama kerabat kompak, sama jamaah juga bersatu. Hatinya bening. Beneran. Bapak lihat deh. Jadi tugas Rasul itu mulia sekali. Ada kesamaan para nabi Rasul itu. Beneran ya? Nah, jadi kalau ininya bagus, tiga aspek ini bagus, ini akan menghasilkan gitu ya. Apanya? Tampil al-af'al, af'al akan tampil perilaku yang terarah, terpuji. Af'alnya yang bagus, akidahnya bagus, pribadinya akhlaknya bagus, istighfarnya rajin, af'alnya bagus nih. Kalau bahasa sekarang kinerjanya bagus. Kedengaran? Apa kinerja yang muncul kalau orang punya sifat dari ini? Ini nggak ada di tafsir Jalalain. Kedengaran nggak? Kalau ngajinya nggak pakai ilmu ya, cuma baca begitu, jalan baca cetek aja. Bener nggak? Terus kenapa? Setelah ayat ini Allah bilang yursilis sama alaikum midrara. Niscaya katanya dia menurunkan hujan al-matar. Wa kanu qad muni'u, dan adalah mereka itu sungguh telah dihalangi hujan itu. Alaikum atas kamu midrara yang berat. Jadi sebelum Nabi Hud diutus oleh Allah untuk mengajak umat kaum itu untuk bertauhid, sudah mengalami apa kesulitannya. Kasir dulur, banyak mengalirnya. Apa itu? Mereka mengalami kesulitan, tidak turun hujan bertahun-tahun. Sebenarnya kemarau lama. Nah, kemarau lama itu juga karena asalnya Allah. Tujuannya apa? Mengingatkan manusia. Kenapa kamu nyembah bukan Allah? Ada yang ngasih hujan Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kenapa kamu sembah berhala? Kenapa kamu sembah patung? Udah ditegur nggak mau juga. Nah, dikasih kemarau panjang. Bapak tahu kemarau panjang? Kalau kemarau panjang, tanaman banyak yang mati, hewan banyak yang kurus. Akibatnya pacet kering. Kalau pacet kering hidup susah. Kalau hidup susah, tentara berkosong. Diam aja. Nggak ada orang Jawa ya. Sorok. Iya. Susah hidup aku. Makan susah, cari duit, cari uang susah, bekerja dagang juga nggak dapat hati, susah. Jadi ditegur sama Allah. Nah, dakwahnya Nabi Hud, kalau Anda beriman pada Allah, Allah akan menurunkan hujan. Itu diiming-imingin gitu. Bayazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kamu katanya, berupa kekuatan yang lain. Apa itu? Bil mal wal walad, dengan harta dan anak. Benar? Ya. Jadi kalau kita punya sifat seperti ini, kita akan punya kebukaan. Ya. Kalau bahasa sekarang, sensitivitas yang tinggi.
fenomena alam. Nah, ini dia. Jadi begitu menghadapi paceklik, panas yang lama, kemarau yang berkepanjangan, kalau orang ini bagus, dia mengembalikan ini kepada Allah. Ini semua terjadi karena ada kuasa Allah. Munculnya ini karena sudah ada akidahnya. Benar-benar yang disebut cuma Allah. Kalau ininya nggak beres, paceklik atau kemarau yang lama itu dianggap ini gara-gara dia sih. Benar-benar saling menyalahkan gitu. Tapi kalau akidahnya bagus, begitu fenomena alam ini kembali pada Allah. Contoh, kita pernah mengalami COVID ya, COVID 2 tahun. Ya, nggak boleh dagang, ada nggak? Nggak boleh kerja, nggak boleh keluar rumah, ada nggak? Nggak boleh keluar rumah, ya Allah. Para pedagang di Tanah Abang itu, waduh merana banget sih. Nggak bisa dapat duit, banyak yang itu. Ini sudah berhenti. Nah, ketika orang menghadapi COVID-19 itu, kalau orang punya akidah bagus, kepribadian akhlak yang bagus, banyak istighfar, dia mengembalikan kepada Allah. Ini Allah punya mau. Dihadapi dengan sabar, dengan tegar, dengan tahan uji. Kata Syekh Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, saya ngajar kitabnya itu. Ketika orang ditimpa dengan bencana bala yang begitu berat, perasaan di seluruh dunia, ada 3 kemungkinan. Kalau meninggal, syahid. Banyak yang meninggal kan? Meninggal karena COVID, mati syahid. Kalau yang sakit, dosanya diampuni. Kalau yang masih hidup, selamat dari COVID-19, mujahid fisabilillah. Jadi diapain aja orang Islam kalau akidahnya bagus, pahala dulu. Meninggal, syahid. Sakit, diampuni dosanya. Kalau masih hidup, disebut mujahid, disebut berjuang dalam Islam. Berjuang dengan sabar. Kenapa kita menyebut ini? Karena ini akidahnya bagus, kepribadiannya bagus, dan suka mensucikan hati. Benar? Itu katanya. Terus Allah mengiming-imingi, kalau kamu mau melakukan ini semua, Allah akan tambah kekuatanmu. Dengan apa? Al-mal wal walad. Apa itu al-mal? Kalau menghadapi ini, Allah akan merespon ini satu, memberi kepada kita harta dan keturunan. Ada aja rezekinya. Oleh karena itu pesannya Allah, wala tatawwalu mujrimin. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Maksudnya jangan kembali musyrik dong. Gitu. Rata-rata itu katanya. Ya. Kalau Allah akan memberikan kita karena akidah bagus, ininya bagus, akan memberi harta keturunan yang bagus. Syaratnya jangan kembali syirik. Di syaratnya sih hidup kalau ini dijaga. Kalau itu bagus banget. Setiap hari kalau bisa baca kalimat tauhid. Saya bilang di mana-mana Pak. Dulu tuh kalau habis subuh di masjid, banyak masjid di Jakarta atau di tempat lain, Jawa Timur Pak. Itu kalau habis subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak?
Sekarang nggak ada. Habis maghrib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang 100 kali, lain 50 kali. Kenapa? Memantapkan akidah. Cuma ada satu semua namanya Allah. Orang sekarang bilang bid'ah lu. Habis orang tahlil-tahlilan dulu katanya. Dengar enggak? Yang ngomong bid'ah dia orang yang kurang cermat beragama. Sembrono. Dengar? Kenapa saya bilang sembrono? Kalimat tauhid itu, tahlil itu ada ayatnya di Quran. Saya ngomong di mana-mana Pak. Bukan cuma di televisi saya ngomong. Karena kalau saya ngajar di tempat lain, di Bintaro, itu ada streaming ya. Streaming. Live. Saya bilang, kurang cermat dia kalau mengatakan tahlil setelah sholat itu adalah bid'ah. Ada ayatnya, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu firman Allah, itu Quran itu Pak. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang ngomong itu. Kalau Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Dawi itu mengatakan, kita baca, Fa'lam itu perintah, kuasailah ilmu tauhid supaya kita memantap. Satu, mengucapkan tahlil itu ada dalilnya. Yang kedua, ada hadisnya ada. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, Abu Dzar, nama orang nama sahabat. Jadid imanaka fi qawli la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu katanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Imagine, takut emang. Saya ngajarin benar. Ada ayat dalilnya. Bukan ngompor-ngompor itu bukan. Saya tidak pernah mau ngompor-ngompor orang. Saya fakta, ada ayat ini, ada dalilnya, ada hadisnya. Jadi jangan malu kalau habis subuh, habis maghrib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan buat apa itu? Satu, memperteguh akidah. Yang kedua, dalam perspektif ilmu tasawuf, zikir itu bisa membawa orang fana lillah. Benar? Kalau orang zikir itu sefana. Kalau bahasa Wali Songo, lebur dening pengastuti. Tidak ada orang Jawa ya. Lebur dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Yang ada cuma Allah. Dirinya nggak ada. Karena di pikiran cuma ada satu. Yang satu itu namanya Allah. Benar? Fana dia. Luluh dia, musnah diri. Yang ada cuma Allah. Saya pernah diundang Syekh Hisham waktu masih hidup. 57 tahun yang lalu. Dia masih kata, you are invited to join with us in, katanya. Anda saya undang untuk makan malam bersama saya. Jadi itu kata Pak Syekh Hisham kabar, Syekh Hisham kabar. Anda saya undang untuk makan malam bersama saya. Saya sarankan Anda datang maghrib. Setelah Isya kita baru makan. Saya datang maghrib. Itu saya datang. Itu Syekh Hisham itu pemimpin tarekat Naqsyabandiyah. Saya datang maghrib, sholat berjamaah dan bersama teman-teman lain. Zikir yang pimpin langsung Syekh Hisham. Itu zikirnya dari mulai la ilaha illallah, la ilaha Allah, Allah. Waktu kita bilang Allah, Allah, ini sepertinya di dongeng itu tak ada.
Yang ada cuma satu Allah. Fana dia, lebur dia kepada Allah. Kedengeran tak? Yang ada cuma Allah. Kita bisa ada, bisa tak ada. Maka kalau dalam ilmu tasawuf, ketika orang dalam keadaan fana, lebur dia kepada Allah, mau ada satu namanya Allah, dia akan ngomong syafaat. Ngomong itu bukan mencerminkan sifat manusia, tapi sifat ketuhanan. Itu sebabnya muncul kita mengenal Syekh Ibn Jenar. Benar enggak? Ini ngaji jadi terlalu jauh ya. Hamzah Bansuri kata Syekh Anal Haq, Anallah, sayalah Allah, sayalah Allah. Ngomong begitu lagi syafaat, lagi fana beliau itu. Kebetulan yang dengar orang awam, orang yang nggak bisa tahu, orang yang nggak zikir, diamankan saya kita jelas supaya jangan ngomong begini di depan orang awam. Karena takutnya orang nanti nyembah dia, gitu, diamankan. Apakah saya itu jelaskan? Tidak tahu. Karena pada saat beliau ngomong begitu dalam keadaan fana beliau lebur dengan Tuhannya. Ya ngomong bukannya dia. Adalah kesadaran ketuhanan cuma ada satu namanya Allah. Paham gak? Nah orang kalau sudah cuma ada satu namanya Allah, jujur, diam aja nih. Jujur, lurus, benar. Kenapa? Hidup bersama Allah. Al-haya sama Allah. Kalau orang hidup bersama Allah, tahu dia hidup bersama Allah, sadar, nggak mau bohong dia. Diam aja. Nggak mau nyolong, nggak mau jahat, nggak mau nyakitin orang, nggak mau korupsi. Kenapa? Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya, Allah nanti minta tanggung jawab saya. Takut dia. Jujur. Amin. Jadi kalau ada orang jujur, boleh jadi karena imannya bagus, tauhidnya cakep. Biar kelihatannya tampilannya keren, tapi nggak jujur, nggak beres. Beneran itu, pasti nggak beres. Kenapa? Dia belum sadar ada Allah. Jadi hidup bersama Allah itu orang may the God always with you. Semoga Tuhan selalu bersama kami. Amin. Ya Rabbal. Kalau orang hidup bersama Allah jujur, lurus, benar, nggak takut sama apa-apa. Dia ngomong begini karena Allah. Jelas? Dan jangan takut jadi orang jujur, karena jujur mujur. Orang jujur ajur. Dengeran? Amin ya Rabbal. Jadi kalau ditulis lama-lama yang dekat sama saya. Benar nggak ya? Sampai wala tatawallau mujrimin. Ambil ya. Nah, sebelum ada pertanyaan sebelum tutup begini. Saya baru kemarin tahu bahwa hari seperti setting hari Jumat depan itu saya diminta untuk berkhutbah di Jawa Timur dan ikut meresmikan peletakan batu pertama pembangunan masjid Al-Ihsan di Jawa Timur. Padahal saya punya tugas di Jakarta di Alamana, tetapi kali ini ada tugas untuk ikut serta dalam peresmian batu pertama saya terpaksa hari Sabtu masih di sono. Sabtu depan, kira-kira nggak sih? Sabtu depan saya masih di sono, kan di sono jadi Sabtu depan nggak bisa ngajar. Maafin ya. Jangan bilang, kalau saya nggak kasih tahu, sekarang nih, saya tahu cuma Sabtu depan Bapak datang di sini,
nyap-nyap. Brengsek tuh Ustaz. Dia nanti kalau nggak ngajar, nggak capek-capek datang kemarin nih. Pada malam-malam ngantuk-ngantuk, gue kasih gue bela-bela. Dia kagak datang. Yang kedua, Ustaz musuh, gitu musuh. Macam-macam tujuannya macam-macam. Saya kasih tahu sekarang. Kedengeran ya bahwa Sabtu depan insya Allah tanggal berapa itu? 24. Saya tidak bisa hadir karena ada di Jawa Timur. Jelas? Jadi resmi. Kecuali nanti ada perubahan. Jelas? Mudah-mudahan ada berkahnya. Kenapa? Karena donaturnya yang mau bangun itu donatur, ya, donatur dari luar negeri, dari Qatar dan Emirat. Dia mau datang. Ya minta kalau bisa secepatnya kita yang kebetulan ketempatan masjid ini kemudian cari waktu. Mereka terhubungin saya, kapan kamu bisa? Setting Jumat kan banyak jemaah ambil sore. Saya diminta khotbah di sana, kemudian peresmian, terus peletakan tempat pertama. Jadi nggak bisa dihadiri, maafin ya. Jangan ketemu saya, maklum saya orang kecil, melayani umat. Itu ya. Ibu mana ya? Turun dari sana kemarin menanya. Apa? Ya. Di Quran ada banyak ayat sajadah, ada belasan ayat tersebar di banyak surat. Kalau ibu lagi baca Quran terus ada tanda yang kita disunnahkan sujud sajadah. Bagaimana kalau baca Quran? Gitu. Ibu lagi baca Quran sendirian. Apa? Ibu baca Quran menghadap kiblat dalam keadaan wudu. Begitu sampai ayat sajadah, fahum la yastakbirun. Ibu bangun, Allahu Akbar, sujud. Sujud, baca tasbih, sujud sajadah, gitu. Duduk, salam kanan, salam kiri, lanjutkan lagi salat. Baca Quran. Kalau baca Quran bareng-bareng, gitu. Pilihan kedua gimana? Ibu misalnya, fahum la yastakbirun. Seperti Allahu Akbar. Sujud, baca tasbih, menghadap kiblat. Itu sudah bagus menghargai Allah, memuliakan Allah. Sambil duduk, banyak nih teman-teman semua, ada berapa orang ya baca Quran. Kita semua sampai ayat saja satu bareng-bareng, ya sujud bareng-bareng. Jelas? Sajadtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh, itu bacanya. Saya bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Baca itu 3 kali, duduk, lanjutkan lagi baca Quran. Jelas? Kalau yang kemarin-kemarin keliru, dimaafkan karena baru tahu sekarang. Ya. Oke, sudah ada. Ya, menyampaikan agama itu meminta atau biaya juga akan membakar diri. ya. Kata membakar diri sendiri itu kiasan. Kenapa? Karena setiap berdakwah, guru, ulama, aulia, apalagi nabi, rasul, itu orientasinya bukan orientasi uang, komersil, idealisme. Saya begini karena Allah, saya
Saya begini karena mimpinya Allah. Terus kalau ada orang kemudian menetapkan, boleh undang saya, tapi sekian harganya, sekian tarifnya, pakai tarif, itu akan sama dengan menyusahkan diri sendiri. Karena akan bertentangan dengan mimpi kerasulan. Tidak cocok menjadi orang yang menjalankan tugas kerasulan. Saya ngajar tafsir menjalankan tugas kerasulan. Kalau dulu masih ada Nabi menjelaskan Quran. Kalau sekarang Nabi sudah wafat, tugasnya ulama yang mengerti tafsir menjelaskan. Karenanya nggak bisa agama dijadikan sumber penghasilan. Sebab agama tidak bisa dijadikan sumber untuk mendapatkan kekayaan. Yang masih kaya Allah, gitu. Jalanin aja dakwah, sampaikan aja Quran, nanti Allah yang akan membalas. Nah, kesadaran seperti ini tidak semua orang bisa. Kalau ada orang kaya, saya nggak usah sebut namanya, itu malah punya villa tuh di puncak. Dia kalau diundang orang kasih tarif sekian, biaya pesawat sekian, ini sekian, ini hotel gini, datanya sekian. Itu sama dengan meres orang. Jadi jamaah jadi sapi perahan. Saya nggak mau. Saya maaf. Diundang RI 1 kalau sebetulnya. Dijemput pakai forader, pakai mobil menteri. Saya bilang nggak ada yang lain Pak. Kalau kita jangan begini, nah ini Pak prosedur tetap. Ada Bapak ada tamu RI 1. Saya bilang saya rasa kurang ini, nah Bapak ikut aja, kita ngatur. Pulang saya bilang sama yang ngantar itu, saya minta pakai mobil biasa aja, nggak usah dikawal, nggak bisa Pak mobil begitu. Nah, saya suka gitu kalau diperlakukan berlebih-lebihan. Terus saya kalau dijemput ada usaha itu kalau mengundang saya nyebutnya pakai mobil Mercedes S500, beneran S500. Oke, dia bilang Bapak duduk di belakang. Oh nggak mau saya duduk di samping supir. Kenapa Bapak nggak mau? Itu duduk tempat duduk yang punya mobil. Saya bukan punya mobil, saya duduk. Gitu saya bilang, kenapa Bapak gitu? Saya kalau di belakang nanti sombong. Saya takut sombong. Saya biasa aja. Jadi saya kalau disebut pakai S500, terus pakai Lexus, tetap duduk di samping supir. Itu tempat pengawal Pak, bukan buat Pak Ustadz katanya. Nggak apa-apa, biarkan aja. Itu tak apa. Saya nggak mau. Jadi kalau gitu gimana? Ya begini, saya hapus dari Allah. Tapi kalau saya pakai mobil sendiri, di belakang. Belakang. Mobil sendiri, di belakang. Belakang. Kenapa saya pilih belakang? Bisa merem. Kenapa saya mesti kalau duduk di mobil orang di depan gitu? Karena kalau di depan saya bisa tahu siapa diri saya. Itu jadi nggak sombong. Karena biasanya gini Pak, orang kalau turun dari Mercedes itu lengkapnya beda. Padahal Mercedes nggak punya dia, lengkapnya beda. Ngomongnya juga beda. Jadi lagunya perperak. Padahal punya orang, makanya ada nggak mau sombong, ada takut sombong saya. Jelas ya.
Saya diundang lagi di kepala ketua lembaga tinggi negara. Jemput Pak, saya pakai Korea. Kalau kita jangan nggak bisa. Bapak ditunggu jam sekian bisa nyampe. Itu apa jalannya Transjakarta apa namanya? Busway itu masuk aja dia gitu. Ada jam 2 Bapak sampai di sini itu sudah menempat. Waduh. Cukup dulu ya. Kelamaan sampai nanti yang saya bilang Ustaz sombong nih. Kita baca doa. Semuanya hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngeronjok, anaknya nurut, hidupnya berkah, usahanya maju, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wa taqwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, kita kalau ke Banten itu betul banget. Oh, ini apa dua ada. Ada. Itu ya. Ada. Dari situ. Ya, ada. Makan aja di